Benarkah Arsenal bakal ramaikan perburuan Antoine Semenyo? Mikel Arteta sebut David Raya bawa Arsenal ke level berbeda. Arsenal bisa memoles Declan Rice jadi senjata yang lebih mematikan. Arsenal nyaman di puncak usai tekuk Brentford 2-0. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Benarkah Arsenal bakal ramaikan perburuan Antoine Semenyo? Arsenal dikabarkan sudah mengambil keputusan terkait peluang merekrut Antoine Semenyo pada Januari nanti. Di tengah panasnya rumor transfer winger Bournemouth itu, laporan terbaru justru menyebut The Gunners tidak akan ikut-ikutan dalam persaingan 65 juta pounds tersebut. Arteta dan Andrea Berta diklaim ingin bursa Januari yang adem ayem. Hal ini disebabkan The Gunners habis menggelontorkan dana besar di musim panas. Bahkan tercatat sebagai klub Premier League dengan net spend tertinggi. Selain itu, Arsenal juga tak mau melanggar aturan squad cost ratio UEFA tanpa menjual pemain besar. Mendatangkan Semenyo seharga 65 juta pounds tampaknya tak realistis bagi The Gunners. Salah satu alasan lain mengapa Arsenal tidak mengejar tanda tangan Semenyo karena mereka memiliki stok winger yang memadai. Mikel Arteta sebut David Raya bawa Arsenal ke level berbeda. Meskipun telah menghabiskan hampir 1 miliar euro untuk pemain baru di bawah asuhannya, manajer Arsenal Mikel Arteta percaya bahwa rekrutan David Raya senilai 27 juta euro telah membawa timnya ke level yang berbeda. Kiper yang luar biasa, kata Arteta tentang Raya menjelang pertandingan Premier League. Ini juga cerita yang hebat dan bagaimana itu terjadi transfernya. Kami mencoba merekrut David jauh lebih awal, hampir segera setelah saya tiba dan dia harus menunggu 2 tahun lagi. Awal yang dia miliki dan perjalanan yang kami lalui bersama sangat fenomenal bagi kami dan saya sangat senang memilikinya. Ditanya apakah Raya adalah rekrutan terbaik yang pernah ia lakukan sebagai manajer The Gunners, Mikel Arteta menambahkan, itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tetapi dia tentu saja salah satu yang membawa kami ke level yang berbeda. Dia pasti pemain yang telah membawa sesuatu pada cara bermain kami. Arsenal bisa memoles Declan Rice jadi senjata yang lebih mematikan. Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal bisa memaksimalkan potensi Declan Rice dengan menjadikannya ahli dalam lemparan jauh, sama seperti kemampuan gelandang asal Inggris itu dalam mengambil tendangan set piece. Rice yang mulai mengasah kemampuan set piece sejak Januari 2024 telah berkembang menjadi salah satu penendang terbaik di dunia. Bahkan tendangan bebasnya ke gawang Real Madrid di Liga Champions sempat dinominasikan untuk FIFA Puskás Award. Kini kemampuan Rice berkembang lebih jauh. Selain tendangan bebas, gelandang berusia 26 tahun itu mulai mengambil lemparan jauh untuk Arsenal, memperluas ancaman serangan tim. Arteta percaya dengan latihan yang konsisten dan keyakinan diri, Rice bisa dipoles menjadi senjata yang lebih mematikan dalam situasi bola mati. Kemampuan seorang pemain harus berkembang, kata Arteta. Saya tahu bagaimana kualitas Declan dalam mengambil set piece 3 atau 4 tahun lalu, dan saya tahu seberapa hebat dia sekarang. Ini tidak terjadi dalam semalam. Semua harus dilatih, dikembangkan, dan pemainnya harus percaya. Itu kuncinya. Arteta melihat pentingnya lemparan jauh dalam strategi tim modern, terutama di Premier League. Brentford adalah contoh nyata di mana bek kanan Michael Kayode menjadi ancaman berkat lemparan jauhnya yang rata-rata mencapai lebih dari 33 meter. Menurut Arteta, lemparan seperti ini bisa menjadi senjata besar, mirip dengan apa yang dimiliki Stoke City di era Rory Delap. Kami pernah merasakan dampaknya saat melawan angin, ujar Arteta. Mereka jelas memiliki senjata seperti Stoke dan tim lain juga mencoba mengembangkannya. Ini sulit diantisipasi karena organisasi tim yang ingin mencetak gol menjadi tantangan tersendiri. Setiap bola keluar, mereka punya peluang. Dengan kondisi ini, Arteta melihat peluang bagi Rice untuk meniru jejak Kayode. Lemparan jauh bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga koordinasi tim dan kemampuan membaca situasi yang bisa memberikan Arsenal peluang gol tambahan di setiap pertandingan.
Arsenal nyaman di puncak usai tekuk Brentford 2-0. Arsenal berhasil mengalahkan Brentford 2-0 pada pekan ke-14 Liga Inggris di Stadion Emirates London, Kamis 4 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Arsenal kukuh di puncak klasemen. Tim London Utara mengoleksi 33 poin atau unggul 5 poin atas Manchester City yang nangkring di posisi kedua. Arsenal yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil membuka keunggulan saat laga baru berjalan 11 menit. Umpan silang Ben White dari sisi kanan disambut sundulan terarah Mikel Merino di kotak penalti yang menggetarkan gawang Brentford. Tim tamu merespons tekanan yang diberikan Arsenal. Tapi julukan Brentford punya peluang melalui Kevin Said pada menit ke-21. Namun, sundulan Said memanfaatkan situasi sepak pojok bisa digagalkan David Raya, lalu bola mengenai mister gawang Arsenal. The Gunners kemudian punya 2 peluang untuk bisa mencetak gol. Hanya saja upaya dari Noni Madueke dan Merino belum membuahkan gol kedua buat pasukan tuan rumah. Tekanan terus dilakukan oleh Arsenal di babak kedua. Sejumlah peluang diciptakan oleh Arsenal melalui Declan Rice hingga Bukayo Saka yang baru masuk di babak kedua. Rice melepas tembakan keras dari lar kotak penalti yang masih bisa dibendung oleh kiper Brentford, Chow Min Kelleher pada menit ke-69. Saka punya peluang untuk mencetak gol pada menit ke-89. Sontekannya memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Ricardo Calafiori dengan cekatan dibaca oleh Kelleher. Namun 2 menit berselang gawang Kelleher harus kembali bobol. Tembakan Saka di kotak penalti bisa ditepis Kelleher tetapi bola tetap bergulir ke arah gawang dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk kemenangan Arsenal. Krisis cedera Arsenal membuat Declan Rice dan Christian Mosquera terpaksa keluar lapangan saat melawan Brentford. Krisis cedera Arsenal semakin parah setelah Christian Mosquera dan Declan Rice keduanya tertatih-tatih meninggalkan lapangan. Baik tengah asal Spanyol itu menjadi starter bersama Piero Hincapié melawan Brentford di Emirates. Tepat sebelum babak pertama berakhir, Mosquera mendarat dengan posisi yang tidak nyaman setelah mendapat tackle udara dan harus keluar lapangan. Ia digantikan oleh Jurrien Timber untuk mengisi posisi bek tengah karena Ben White tetap berada di bek kanan, bahkan setelah jeda. Kemudian mendekati akhir pertandingan, gelandang kunci Rice juga keluar lapangan karena mengalami masalah pada kaki yang kemungkinan disebabkan kelelahan dan kram. Kemudian digantikan oleh Victor Gyökeres. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!